Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas yang menyebut memilih pasangan Amin berarti bid'ah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apakah benar Menteri Agama telah terlibat dalam politik praktis bahkan politik identitas? Untuk membahasnya sudah bergabung Waketum PKB Jazilul Fawait, pengamat politik Deddy Kurniasyah, dan pakar komunikasi politik UNAS Profesor Lely Aryani. Selamat pagi Pak Jazilul, Pak Deddy, dan juga Prof. Lely. Selamat pagi. Pak Jazilul, Halo, selamat pagi. Baik, saya langsung ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, Ya. Pak Yakut ini masih tegak lurus tidak Pak dengan Caimin? Setahu saya dari apa yang pernyataan beberapa kali kita sanksikan tegak lurusnya. Dan memang kita tahu Gus Yakut sudah menjadi pembantu presiden, menjadi pejabat publik yang membidangi agama, akhlak, kepribadian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menak itu seperti buzzer saja. Ini manuver politik dan menggunakan diksi bid'ah. Itu diksi agama. Maka seperti Pak Karim tadi ini jelas-jelas ini politik identitas. Jadi kalau disebut oleh pakar tadi ini nggak lulus uji moral, uji integritas, ini terjadi. Dan pagi ini saya membaca pernyataan dari Ketua Bawaslu agar pejabat publik berhati-hati. Ya. Jangan melontarkan sesuatu yang membuat kegaduhan. Nah, ini kegaduhan lahir dari pejabat publik yang membidangi moral dan etik. Nah, bagaimana nanti netral begitu presiden ya, Pak Jazilul? kayak nanti evaluasinya. Iya, artinya Pak Jazilul, jika memang Anda menganggap ada manuver politik yang dilakukan oleh salah satu kader PKB, kita sebut saja di sini Pak Yakut begitu yang saat ini sebagai Menteri Agama. Ini sikap dari PKB seperti apa Pak Jazilul? Ya, tentu akan kami disiplinkan. Karena sudah banyak pendapat publik, saran dari publik. Ini sungguh memalukan bukan hanya untuk PKB tetapi memalukan untuk sekelas pembantu presiden. Karena apa yang disampaikan ini kemudian membuat kebisingan dan sekaligus kegaduhan dan menyulut politik identitas yang hari-hari kemarin Pak Presiden selalu sampaikan bahwa pemilu jangan sampai menjadi sumber pemecah belah, jangan lakukan politik identitas. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Menak meskipun dalam bentuk candaan menggunakan kata bid'ah, bid'ah itu sering digunakan justru untuk menuding orang NU oleh kelompok tertentu, karena orang NU kan banyak ada tahlil, sholawat, maulid, disebutnya orang NU itu bid'ah. Loh, kok sekarang Menteri Agama yang NU juga Ketua Ansor kok nyebut bid'ah untuk sesuatu yang menurut saya dia tahu persis bahwa kata itu tidak boleh disampaikan oleh pejabat publik karena akan memunculkan politik identitas dan memecah belah. Saya pikir itu terjadi dan saya berharap publik menahan diri, juga sabar dengan keadaan yang ada. Supaya tidak Kalau begitu saya langsung di luar nalar. Baik Pak Jazilul, kalau begitu saya langsung ke Prof. Lely. Prof. Lely, dari pandangan Anda sendiri sebenarnya makna kata bid'ah itu seperti apa? Apakah dengan mengeluarkan istilah kata bid'ah yang mengacu pada pasangan capres tertentu itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelecehan ataupun juga tujuannya apa itu kata bid'ah itu, Prof. Lely? Ya, pertama kita ingin melihat dulu tentang orang ini, kan orang yang menyampaikan pesan. Jadi kita lihat komunikatornya dulu. Beliau ini adalah elit komunikasi. Jadi karena dia adalah elit, komunikator itu kan dibagi 4 tuh, ada elit communication, ada hegemonic communication, ada visionary communication dan associational communication. Artinya jika positioningnya adalah elit, seharusnya pesan yang dia sampaikan itu bisa dijangkau oleh semua pihak maknanya. Tetapi yang perlu diingat ketika orang
menyampaikan pesan, sebenarnya pesan itu tidak punya makna apa-apa. Orang yang menerima pesan itulah yang mempersepsikan tentang makna yang harus didengarkan, dilihat, dan dipropagandakan. Menurut saya ini adalah bentuk propaganda ya, bentuk propaganda yang disampaikan lewat retorika. Jadi begini Mas Reza, retorika itu ada beberapa ahli menganggapnya, misalnya dari Weber. Weber mengatakan retorika itu bersifat subjektif. Tapi Durkheim mengatakan objektif, Mead mengatakan sekedar simbolik, dan Beger Lukman mengatakan intersubjektif. Jika posisinya sebagai elit, harusnya dia tidak bisa menempatkan dalam salah satu pandangan saja. Jadi karena dia elit, harusnya komunikasinya itu, pesannya harusnya tidak bisa dideskripsikan lebih dari sekedar mengodak-atik persepsi umat. Ini sebuah pesan yang menurut saya juga bersifat sangat pragmatisme universal. Jadi karena dia tidak berada dalam satu kubu, jadi seolah-olah dia selalu curiga, lalu dibuat sifatnya approval gitu supaya orang membenci sebuah keadaan, sebuah kelompok, suatu situasi yang sebenarnya ketika dia berdiri sebagai elit, dia harus melihat semuanya adalah sama. Nah, jadi makna yang terdapat di dalamnya kita bisa menarik kesimpulan dia melakukan retorika yang bersifat propaganda, tapi propagandanya Jadi itu ada memecah pengarahan di belah. situ ya, Prof. Leli ya, kalau kita lihat di sini Iya, ya. Oke, iya. Jadi baik. dia seolah-olah dirancang Hmm, untuk mengakui sebuah partisipasi politik lalu mempengaruhi orang gitu loh. Jangan pilih loh gitu. Nah, Oke, ini seperti dia marah pada pihak lain, tapi sebenarnya bukan hak dia untuk marah. Dia harus memberikan narasi yang lebih intersubjektif sifatnya karena dia adalah oke. elit gitu loh. Nah, Apalagi elit posisinya semacam sebagai inilah menteri yang seperti menurut itu. saya tidak Baik, tidak bisa ditempatkan oke. sebagai komunikator yang baik gitu loh. Baik, Prof. Leli, tahan dulu kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, dengan sikap yang disampaikan ataupun dinyatakan oleh Menteri Agama ini, bisa dikatakan bahwa Menteri Agama terlibat politik praktis tidak, Pak Dedi? Ya, tentu saja iya ya. Tapi nuansanya bukan politik praktis sebagai politisi. Hanya saja Yakut Kolil Komas ini termasuk tokoh yang tidak bisa membedakan mana kapasitas personal dengan kapasitas sebagai pejabat publik tadi itu. Satu sisi yang diperlukan oleh negara kan sebetulnya Kemenak ini menjadi penguatan bagi instrumen negara untuk memupuk reputasi negara yang berdiri atas semua golongan. Tetapi karena situasinya sekarang adalah masa-masa yang mungkin orientasinya politis, lalu kemudian Kemenak ini juga dari unsur politisi, maka hal-hal yang sifatnya propaganda itu sebetulnya wajar dilakukan. Tapi menjadi tidak wajar karena justru yang ia lakukan tidak dalam kapasitas politisi di mana dia bertempat. Yakutul Komas ini kan elit PKB juga, sehingga Ya, ketika ada serangan-serangan terhadap yang asosiasinya adalah PKB begitu ya, dalam tanda kutip menyerang Muhaimin Iskandar, bahkan secara khusus juga pasangan capres-cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ini ada semacam kekeliruan dan berlebihan sebagai pejabat publik tadi itu. Maka tuntutannya saya kira jelas. Yakut Khalil Komas tidak sedang memperbaiki reputasi pemerintah dalam hal melakukan konsolidasi publik. Utamanya ya, misalnya, Presiden kan berulang kali mengatakan bahwa politik kita ini harus dijalankan dengan seksama, kemudian ya. menghilangkan Arahan dari Presiden sudah jelas, norma-norma Pak yang Dedi ya. disebut sebagai politik identitas, pemecah belah, dan sebagainya. Tapi justru Kemenak, satu sisi kementerian yang dia pimpin adalah kementerian yang seharusnya melakukan konsolidasi publik, Ya, konsolidasi warga oke. negara. Tapi justru aktivitas-aktivitas yang sejauh ini ia lakukan, itu adalah orientasinya adalah orientasi personal. Misalnya Baik. saja ketika awal-awal beliau ditunjuk sebagai Menteri Agama, dia sama sekali tidak mengakui bahwa itu orientasinya adalah PKB. Atau dalam hal ini, karena PKB berkontribusi terhadap pemerintah, maka diberikan porsi kementerian. Beliau lebih mengakui bahwa itu hadiah untuk PBNU misalnya, atau untuk NU. Padahal karir politik beliau yang membesarkan beliau, mau tidak mau harus kita akui adalah partai politik, dan itu adalah PKB. Baik, Jadi hal-hal baik, semacam ini tentu disayangkan sebagai pejabat publik. Kalau baik. beliau bicara dalam kapasitasnya misalnya sebagai GP Ya, Ansor ya. misalnya,
itu mungkin tidak akan Ya, terjadi sangat persoalan. disayangkan apalagi di Kenapa? posisinya Menteri Agama seperti itu ya, Pak Dedi, dan kami juga Betul sebenarnya sudah sekali. mengundang perwakilan dari Kementerian Agama, namun yang bersangkutan berhalangan hadir, berhalangan bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas berkelit saat dikonfirmasi soal pernyataannya mengenai memilih pasangan Amin adalah bid'ah. Menak mengaku baru mengetahui singkatan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah Amin. Kita simak informasinya. Bukan ada kepala badan saya namanya Pak Amin Suyitno. Ya benar Amin Suyitno namanya ya. Amin Suyitno. Terus salahnya di mana? Apa? Nah, ini kan Amin. Pertanyaannya paham nggak paham? Amin kan berini sama Capres nggak? ya Ada Amin namanya, Anies Amin. Muhaimin. Oh, saya baru tahu dari kamu malah itu. Saya nggak tahu itu. Tapi ngedukung kan Pak. Dukung Amin Pak. Iya, kan nggak ada kan namanya? Ada nggak? Calon presiden ada nggak? Anies Muhaimin. Oh, itu singkatan. Nggak, nama ada nggak? Nama? Nggak ada. Nah, iya kamu sendiri loh jawab. Iya, saya langsung ke Pak Jazilul yang sudah tersenyum itu, tersenyum lebar. Pak Jazilul, tanggapannya seperti apa Pak? Dengan pernyataan dari Pak Yakut tadi yang ternyata baru tahu pasangan Amin itu singkatan dari Anies Caimin. Pak Jazilul. Sudahlah, lebih baik istighfar saja. Istighfar, mengakui kesalahan sebagai Menteri Agama. Nggak usah banyak berkelit. Publik ini cerdas, publik ini sudah terdidik. Dari kemarin candaan, sekarang baru tahu Amin. Jadi menurut saya semakin tidak dipercaya kata-katanya. Kalau bahasa Pak Dedi tadi sebagai pejabat publik sudah makin tidak kompeten. Jadi tidak amanah. Tadi sudah diceritakan kader PKB. Terus menurut saya lebih baik minta maaf ke publik saja dan lakukan selanjutnya komunikasi yang baik. Jadilah teladan dan contoh agar kondisi politik tidak ribut dan Kementerian Agama berhasil membentuk kerukunan, bersatunya umat. Itu saya pikir lebih penting daripada berkelit sana sini. Kalau dia buzzer ngaku aja buzzernya siapa. Kalau dia mencap orang bid'ah, yang bid'ah itu apa maknanya? Jadi baik. sudah lebih baik istighfar saja lah kalau dalam bahasa agama. Baik. Mohon ampun sama Allah, minta maaf sama publik, lapor kepada presiden bahwa salah kata gitu sudah. Publik kita memaafkan kok. Baik. Daripada Prof Leli, makin panjang urusannya. Kalau begitu Pak Jazilul ya, Prof Leli, apakah memang dengan permohonan maaf dari seorang Menteri Agama akan membereskan masalah? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Leli. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya langsung ke Prof Leli kembali. Prof Leli, apakah memang permohonan maaf dari seorang Menteri Agama, Pak Yakut, ini akan menjadi jalan keluar untuk bisa membersihkan citra dari para pembantu presiden ini terbebas dari politik identitas, Prof Leli? Saya itu komunikasi elit itu menjadi makanan saya ya selama 33 tahun. Jadi memang orang tuh sulit sekali mengetahui bahwa ketika dia berkomunikasi, komunikasi itu kan bersifat irreversible. Artinya kalau sudah dimuntahkan, itu nggak bisa ditarik balik. Dia mau ngeles kayak manapun, orang sudah memanai sesuai dengan apa yang pertama kali dia lemparkan. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya justru pesannya bersifat reversible. Jadi dia bisa muncul dalam persepsi yang berbeda, menyebar kemana-mana, lalu kemudian dipersepsikan secara berantakan. Persoalan inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang melakukan komunikasi politik. Baru menyesal ketika yang dia ucapkan itu ternyata menyasar ke banyak pihak. Itu soal kenapa ada kasus Ahok gitu ya, yang kemudian kita juga membahasnya bertahun-tahun itu, nggak cukup 1 tahun. Lalu kemudian ini Pak Menteri Agama udah berapa kali nih nampaknya. Makanya saya bilang apakah ini murid Ustadz Jazilul yang gagal, misalnya gagal paham soal kaidah-kaidah dalam berkomunikasi, terutama yang menyangkut tentang agama. Beliau kan sangat memahami agama. Tapi begini Pak Ustadz Jazilul dan Mas Dedi juga Mas Reza, barangkali kalau kita ingin memanainya secara positif juga bisa. Misalnya begini,
Bid'ah itu artinya adalah yang tidak pernah dilakukan ya oleh Nabi gitu ya. Ya ini pilihlah Amin karena belum pernah dipilih gitu loh. Maknanya bisa dipositifkan seperti itu. Jadi tidak pernah dilakukan, nah sekarang lakukanlah, pilihlah Amin gitu. Oke, baik. Ini bisa dibalik maknanya, pesannya begitu. Baik, Artinya pemahaman kalau secara makna tadi ya. tapi karena Oke. beliau ngeles, artinya makna yang dia ingin sampaikan adalah makna yang pertama tadi, yang sudah kita maknai secara irreversible, sudah dimuntahkan, nggak bisa dia tarik lagi. Mau bilang Oke. itu anak buahnya yang bernama Amin, kan Baik. anak buahnya nggak ikut nyapres, gitu Ya. loh. Masa Baik. pilihlah Amin si kepala diklat, Kadiklat Kemenak itu, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi Baik, intinya baik. kalau dia Prof. mau Lely. minta maaf, PKB memaafkan nggak? Termasuk Pak Anies gitu kan misalnya. Nah, itu tadi pertanyaan Tapi menarik juga tuh. PKB bias memaafkan aja kok, tidak Caimin. jika Pak Yakut Begitu. meminta maaf? Tapi sebelum saya ke Pak Dedi, kita dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo di Hari Pancasila berikut ini. Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Baik, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, arahan dari Presiden jelas ya, menolak politik identitas dan menyambut pemilu 2024 dengan kedewasaan. Ini kenapa seakan-akan tidak sejalan begitu dengan menterinya? Dalam hal ini Menteri Agama, Pak Dedi. Ya, itu tadi yang saya mention di awal tadi, bahwa ini sudah bagian dari reputasi pemerintah, sehingga pelaksana di bawahnya termasuk pembantu-pembantu presiden juga saya kira juga tidak terpilih. Makanya kalau kemudian pilihannya apakah dengan kondisi ini Yakut Khalil Qomas dituntut untuk meminta maaf, hemat saya itu tidak akan mempengaruhi situasi dan kondisi politik tanah air kita. Karena faktanya beliau tidak melakukan ini sekali, tetapi berkali-kali. Yang pertama. Yang kedua, permohonan maaf itu mungkin saja bisa dituntut, tetapi itu hanya sebatas pertanggungjawaban moral beliau sebagai pejabat publik. Akan jauh lebih baik lagi kalau kemudian permintaan maaf itu diteruskan dengan pengunduran diri. Kenapa? Karena itu adalah upaya paling maksimum untuk menjaga reputasi negara, bahwa negara benar sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden. Politik kita dalam setiap periode pemilihan akan selalu ada konflik. Itu sebetulnya tidak ada persoalan. Kenapa? Karena kontestasi, kemudian bagaimana antar kelompok koalisi itu saling melakukan propaganda dan segala macamnya, itu sudah ada yang mengawas, namanya kan Bawaslu. Tapi kalau kemudian pejabat publik masuk dalam wilayah-wilayah yang sensitif, apalagi ini membawa kondisi umat begitu ya, utamanya adalah umat agama gitu, maka ini cukup berbahaya. Apalagi disampaikan dalam nuansa-nuansa yang formal. Kalau Yakut Khalil Qomas menyampaikan dalam kegiatan-kegiatan latihan kader di Banser, di Ansor, itu tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah Pak Dedi, sebagai menteri. karena kan tadi arahan dari Pak Jokowi sudah sangat jelas tuh Pak. Yang itu tujuan sensitif sekali. Gitu. Tapi perlu ada sanksi tidak dari Presiden? Karena kan tadi arahan dari Presiden sudah sangat jelas, menolak politik identitas. Kalau Presiden saya kira normatif saja. Sanksi itu berupa teguran, dan pidato Presiden itu sebetulnya sudah merupakan teguran bagi para menteri yang memang punya sensitivitas dan kepekaan yang baik. Yang jadi masalah adalah banyak anggota kabinet yang justru tidak memiliki kepekaan itu. Utamanya adalah mereka yang memiliki loyalitas, tetapi secara sporadis begitu ya, membela hanya di wilayah-wilayah kubu-kubu tertentu yang mereka yakini itu adalah bagian dari kelompok mereka. Nah, Yakut Khalil Qomas ini saya kira tidak masuk dalam kategori itu. Satu sisi dia tidak patuh terhadap instrumen atau terhadap instruksi presiden, maka mau tidak mau harus mendapatkan teguran. Yang kedua adalah, kalau kemudian beliau mengatakan beliau tidak tahu ada asosiasi dalam tanda kutip Amin itu representasinya adalah capres-cawapres, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam beberapa aktivitas yang lain, misalnya saja kita bisa lihat di media sosial beliau dan segala macamnya, mention terhadap
dalam tanda kutip tuduhan kekeliruan memilih cawapres, memilih capres itu sudah banyak. Dan itu Ya, beriringan dengan momentum. Jadi ini di sebenarnya mana salah satu kemudian usaha untuk deklarasi, berkelit saja seperti itu ya, dengan Pak Muhaimin Dedi. Iskandar. Baik, Pak Dedi, saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, tadi menurut Pak Dedi kalau perlu Menak ini meminta maaf lalu mengundurkan diri begitu, Pak Jazilul. Tapi kalau benar memang Pak Yakut nanti akan meminta maaf, apakah akan diterima oleh PKB, Pak Jazilul? Yang jelas kalau soal mengundurkan diri atau mundur jadi menteri itu prerogatif presiden. Namun kita lihat banyak juga pembantu presiden yang menjadi beban kepada presiden sendiri atau tidak paham dengan apa yang menjadi arahan presiden. Ya salah satu contohnya ya ini, ketika presiden sedang giat-giatnya membangun persatuan, soliditas, kok tiba-tiba ada narasi diksi yang dalam bahasa Bu Leli tadi ada propaganda yang memecah belah. Dan kemudian habis itu ditepas-tepis, berkelat-kelit, itu menurut saya tidak gentle. Justrulah disitulah kemudian publik menilai bahwa pejabat publik juga harus amanah, harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Baik. Jangan Jadi pura-pura tidak tahu. Anda akan menerima permohonan maaf dari Pak Yakut ya, jika Pak Yakut akan mengajukan permohonan maaf begitu atas sikapnya, seperti itu. Ngelihat dari cara selama ini nggak akan mungkin minta maaf tuh karena selalu merasa benar. Nah ini penting menurut saya koreksi dari publik. Oke. Bahwa pejabat publik meskipun gagah, meskipun merasa pintar, tentu akan menyimpan kesalahan juga. Dan itu wajar, manusiawi. Lebih manusiawi kalau mengakui bahwa ini ada satu kesalahan. Itu yang saya maksud. Daripada berkukuh, berkelit. Ya, itu yang tidak ingin kita lihat dari para pejabat publik, khususnya para menteri begitu ya. Sehingga citra politik identitas itu tidak melekat kepada para pembantu presiden begitu. Terima kasih Pak Jazilul, Prof. Leli, Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.